gambar dirinya rusak, teman-teman. Jadi ini firman Tuhan ini bukan untuk mengkritik, tetapi untuk mengoreksi diri. Oh ternyata ya, yang saya kembangkan selama ini adalah citra diri negatif. Maka pada melalui firman Tuhan ini nanti kita hancurkan itu citra diri yang negatif. Ya teman-teman, kita bangun citra diri yang positif. Ciri-ciri yang dimiliki gambar diri yang rusak. Yang pertama adalah dia merasa diri tidak berharga. Ini adalah masuk pada citra diri yang rusak. Citra diri yang negatif. Merasa diri tidak berharga. Bagaimana sih contoh restu merasa diri tidak berharga? Dia merasa percaya diri kalau misalnya dibimbang untuk berbicara, jadi rasa percaya diri yang ada di dalam dirinya itu nggak ada, jadi merasa malu. Iya, betul sekali. Dia merasa tidak berharga. Dia merasa, saya siapa sih? Bagaimana mungkin saya bisa? Bagaimana mungkin saya bisa seperti itu? Nggak mungkin, saya ini adalah, mereka itu lebih pintar. Nah, ini perasaan-perasaan teman-teman. Jadi ini sudah termasuk pada citra diri yang negatif, gambar diri yang rusak. Merasa diri tidak berharga. Siapa yang bilang? Yang bilang adalah 1, 2, dan 3 tadi. Seringkali kita yang menyimpulkan, seringkali kata orang yang mengatakan seperti itu. Saya tidak berharga. Ngapain kamu simpulkan seperti itu? Kamu tidak berharga. Ngapain kamu berkata begitu? Ngapain kamu dengarkan orang lain seperti itu mengatakan kamu tidak berharga? Tetapi kenyataannya itu kenyataan yang terjadi. Sering kita simpulkan, saya tidak berharga. Kita perkumpulan ada orang-orang yang sudah misalnya punya mobil di situ, orang-orang kaya. Kita merasa diri tidak berharga. Siapa bilang? Memang harga diri kita bukan dari itu. Ini dia teman-teman, merasa diri tidak berharga. Teman-teman kalau ada itu, katakan dalam hati, saya sering seperti itu. Itu adalah citra diri yang rusak. Yang kedua, merasa diri tidak berguna. Dia merasa dirinya tidak berguna, teman-teman. Ini adalah gambar diri yang rusak. Merasa diri tidak berguna. Bayangkan teman-teman kalau ada seseorang seperti itu yang sudah ada dalam pikirannya, ketika dimanapun dia berada dalam perkumpulan, dia merasa saya tidak berguna. Dia berada di perkuliahan, dia merasa saya tidak berguna. Teman-teman, ini citra diri yang rusak. Ini akan mempengaruhi yang dikatakan tadi mengenai kualitas kehidupan kita ketika kita memiliki seperti itu. Apalagi merasa diri tidak ada yang mencintai dan dicintai. Merasa diri kan ada misalnya kita ada seseorang cewek gitu ya, cantik gitu. Kadang-kadang kita tidak maju, tidak ini pengalaman juga. Betul seperti itu kan. Kadang-kadang kita merasa pasti dia tidak mencintai saya. Pasti apa sih yang dia ini dari diri saya? Kita sudah duluan menganggap bahwa dia pasti tidak akan mencintai saya. Siapa bilang? Malah dia mungkin lebih mencintai kita kali kalau kita jujur bahwa saya mencintai. Ya teman-teman. Tetapi seringkali ungkapan cinta kita misalnya ya, ungkapan cinta kita itu tidak terungkap gara-gara kita merasa diri saya pasti tidak dicintai. Ini adalah citra diri yang negatif. Takut gagal. Saya tidak pernah berani mencoba karena takut gagal. Ini juga termasuk citra diri. Takut gagal.
Jadi bukan berarti maksudnya tidak takut gagal, tapi takut gagal yang berlebihan. Ya, takut gagal. Takut ditolak. Ada juga iri. Nah, ini juga citra diri yang rusak. Iri kepada temannya, iri kepada orang lain. Kalau seseorang sudah berkembang, sudah maju, ada iri dalam hati. Iri. Teman-teman, ini gambar diri yang rusak. Checklist ya teman-teman, mana diri saya dan mana diri teman-teman. Ada yang haus akan pujian. Ini juga kamu. Haus akan pujian. Dia pengen dipuji terus. Dia pengen tampil supaya dipuji. Haus akan pujian. Ini juga gambar diri yang sudah rusak. Pengen dipuji. Ketika sudah melakukan sesuatu tadi, dia ngambek karena tidak dipuji. Iya kan? Karena tidak dipuji. Kan dia kan pengen tampil, kan pengen melakukan sesuatu. Wah, dia rajin banget. Tapi kadang-kadang kita kan yang merasa ini biasa aja begitu kan. Tapi dia membawa ini karena kita udah menganggap ini karena ini jadi ngambek jadinya. Tidak dapat pujian teman-teman. Jadinya malas lagi pelayanan. Teman-teman mungkin pasti tidak ada di tempat ini. Amin. Amin. Wah, luar biasa. Pasti kita dirinya menjadi positif semua. Malu yang berlebihan atau merasa minder. Saya merasa juga tidak ada di tempat ini. Amin. Amin. Ya teman-teman. Merasa minder, merasa diri tidak mampu, merasa diri tidak bisa. Siapa yang bilang Anda tidak bisa? Sudah mencoba belum? Ketika mencoba nanti, oh, ternyata bisa. Seringkali kita, orang lain, kita berpatokan di situ. Seringkali citra diri kita itu kita taruh di situ berdasarkan kata diri kita, kata orang lain. Belum tentu. Amin. Amin. Ya, pasti di tempat ini semangat. Ya pastian amin. Yes. Ya. Itu kalau sudah sempat malu ya, ingat-ingat. Oh, ini citra diri yang negatif nih, nggak baik ini. Jadi kan ada self talk itu, ngomong pada diri sendiri kan. Kadang-kadang kan kita ngomong pada diri sendiri. Saya malu. Langsung ngomong aja ini citra diri yang negatif, nggak boleh malu. Lawan teman-teman, lawan citra diri yang negatif. Pesimis, ya pesimis. Emosian, ini juga citra diri yang negatif. Emosian, apa-apa emosi, apa-apa emosi. Apa-apa mau menyampaikan sesuatu emosi. Ini juga citra diri yang negatif. Emosian. Salah pendapat sedikit sudah emosi. Tidak didengarkan emosi. Tidak dihargai emosi. Apa-apa emosi. Teman-teman, ini juga gambar dirinya sudah rusak. Teman-teman, kalau ada itu di tempat kita anak muda, kita perbaiki citra dirinya ya. Teman-teman, ya kawan, ingatkan dia. Apa diri yang rusak itu? Nah, teman-teman ingatkan. Ada kepahitan di dalam hati, kepahitan yang disimpan terus-menerus, kepahitan di dalam hati sudah disimpan terus-menerus. Padahal itu berapa tahun yang lalu, tetapi terus disimpan di dalam hati sebagai kayak emas di dalam hati, sudah disimpan kepahitannya. Oh, tidak lepas, tidak. Teman-teman, saya percaya di sini tidak ada yang menyimpan kepahitan. Amin. Amin. Tidak ada yang menyimpan kepahitan. Amin. Ya. Ngapain menyimpan itu? Itu akan menghalangi Anda di dalam pelayanan. Itu akan menghalangi Anda di dalam studi. Itu akan menghalangi Anda di dalam bersosial. Itu akan menghalangi Anda di dalam karir Anda. Ketika menyimpan yang namanya kepahitan, merasa tertolak sehingga gabung dengan geng-geng, membentuk geng. Jadi mereka yang ada geng-geng seperti itu, citra dirinya dan hancur. Karena merasa diri tadi tidak diterima, ditolak, sehingga membentuk satu geng dan mereka merasa diri hebat. Ini adalah orang-orang yang citra diri sudah rusak.
teman-teman, egois, berpenampilan yang berlebihan. Ini juga citra dirinya sudah rusak. Ya teman-teman, dia mendadari dirinya, dia memakai segala sesuatu itu walaupun berhutang supaya dianggap penampilan mantap. Tetapi sebenarnya berhutang, dibeli dengan hutang. Teman-teman, bukan saya berkata nggak boleh berhutang, tetapi hanya gara-gara penampilan, untuk menonjolkan penampilan supaya dikatakan keren, hebat gitu, dilakukan seperti itu sampai direla-relain untuk berhutang sampai gajinya habis hanya gara-gara penampilan. Ini juga citra diri yang rusak. Teman-teman, mana saya dan saudara? Apakah banyak di sini yang seperti itu? 1 sampai 14. Teman-teman, kadang-kadang memang kita hidup di dalam daging. Kadang-kadang kita jatuh di dalam itu. Kadang-kadang kita jatuh di antara 14 ini. Tetapi teman-teman, kita diingatkan, ini citra diri yang negatif. Ini citra diri yang rusak. Jadi marilah kita memperbaiki citra diri yang rusak ini, citra diri yang hancur ini menjadi citra diri yang positif. Amin. Amin. Bagaimana caranya Bapak dan Ibu, teman-teman? 3 hal. Dan memang teman-teman, yang 3 hal yang menghancurkan diri positif manusia ini, sebenarnya teman-teman, di dalam firman Tuhan ini berkata tadi bahwa kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sebenarnya kita ini dari awalnya adalah sudah citra dirinya itu sudah positif, sudah tinggi banget, di level yang lebih tinggi, lebih dahsyat. Tetapi hancur memang gara-gara iblis dengan tipu daya. Dia menipu, dia bekerja di dalam hati kita. Kamu tuh tidak bisa. Kamu itu tidak pintar, dari semuanya tidak pintar. Kamu itu dari kampung. Bagaimana mungkin? Ini adalah kerjaan iblis. Ini tipu lihat iblis di dalam hati kita. Sebenarnya teman-teman, sehingga menghancurkan citra diri yang positif tadi menjadi citra diri yang negatif. Apalagi teman-teman, filsafat dunia. Apa filsafat dunia itu? Ini sama seperti kata dukung. Apa kata dukung? Apa kata orang-orang pintar terhadap apa? Garis tangan. Orang melihat garis tangan. Oh, di dalam kehidupanmu itu sudah digariskan di sini. Kamu nanti ketika kamu berkeluarga, keluargamu susah payah. Ini namanya filsafat dunia, susah payah. Oh, kalau kamu menikah dengan dia, pasti nanti ketika kalian mempunyai anak 2, pasti anak yang pertama nanti sakit-sakitan. Teman-teman, ini filsafat dunia. Seringkali kita berpatokan di situ, teman-teman, sehingga citra diri kita hancur. Kan? Oh, dulu pernah ada ini juga untuk ini kesaksian pacaran dulu, terus ditanya sama bapaknya dulu, ketika kami belum pacaran banget, ditanya sama bapaknya, siapa namanya? Kita tahu nama saya, dilihat, dia ngomong ke saya, waduh, nanti kalau kita menikah, antara kamu dan saya pasti ada yang meninggal. Waduh, saya udah mulai, wah, iya ya, ada yang meninggal di antara kita. Pasti hubungan kita tidak akan lanjut, keluarga kita tidak akan lanjut. Saya tanya, kamu percaya? Katanya, bapak saya ini, kalau dia sudah berkata itu,
sudah dibuktikan dengan orang-orang lain yang lain pasti benar. Wah, ini akan menghancurkan citra diri kita yang positif tadi menjadi citra diri yang negatif. Kalau kita citra diri negatif di situ, kita sudah dibawa, pikiran kita sudah dibawa. Kalau kita tidak kuat, teman-teman, kita akan mempercayai filsafat dunia, kecenderungan dosa, kedagingan kita. Ini juga yang akan menghancurkan citra diri. Terus pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya untuk kita menghancurkan kuasa si iblis itu, menghancurkan citra diri yang negatif itu, supaya kita tetap memiliki citra diri yang positif. Teman-teman, tidak ada cara lain untuk kita membangun citra diri yang positif. Kita akan membangun dengan gambar diri atas apa kata Tuhan mengenai diri, apa kata firman Tuhan mengenai diri kita. Tidak boleh kita berkata citra diri saya itu ditentukan oleh orang lain, citra diri saya itu ditentukan oleh diri saya. Tidak bisa. Atau ditentukan oleh nilai-nilai tadi, atau ditentukan oleh filsafat-filsafat tadi. Tetapi gambar diri saya ditentukan atas apa kata Tuhan mengenai diri saya, yaitu firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan mengenai diri kita? Firman Tuhan berkata, Kejadian 1:2-6 mengatakan bahwa kita itu adalah ciptaan yang paling berharga. Kenapa ciptaan yang paling berharga? Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Teman-teman bayangkan, gambar dan rupa Allah. Kalau ada lukisan, teman-teman, jadi kita dilukis itu sesuai dengan gambaran yang asli, sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Jadi Bastian itu tercipta sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Sesuai siapa Allah? Tuhan. Sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Terus kenapa kita berkata saya tidak berharga? Kenapa kita berkata saya tidak dicintai? Lalu kenapa kita berkata saya tidak bisa? Sementara kita ini adalah ciptaan yang paling berharga di antara ciptaan yang lain, menurut gambar dan rupa. Di dalam diri kita ada sifat-sifat Allah. Yang selanjutnya, bagaimana kita mematikan gambar diri yang negatif, membangun gambar diri yang positif? Dengan kita menyadari dan meyakini bahwa kita berharga dan mulia di mata Tuhan. Ada yang bisa membacakan Yesaya 43 ayat 4? Yesaya 43 ayat 4, ada yang bisa membacakan salah satu kepada kita? Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Teman-teman garis bawahi kata-kata di situ. Berharga, mulia, mengasihi engkau. Teman-teman, itu kita di hadapan Tuhan. Ciptaan yang berharga, ciptaan yang mulia. Tetapi siapa yang membawa kita tidak menjadi ciptaan yang mulia? Tadi iblis tadi, diri kita tadi, yang kita simpulkan tadi. Jadi firman Tuhan berkata, jangan lagi berdasarkan itu, jangan lagi berdasarkan kata si iblis itu, bukan jangan lagi berdasarkan kata hatimu, tetapi berdasarkan firman Tuhan. Dia mengatakan bahwa kita ini adalah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang berharga, yang mulia dan dikasihi oleh Tuhan. Itulah dirimu dan saya, teman-teman.
Bahkan Mazmur pasal 139 ayat 13 itu berkata bahwa Tuhan membentuk dan menenun kita di dalam kandungan. Begitu berharganya kita menenun. Tahu nggak menenun itu teman-teman? Seperti membuat tikar geleo menalakodan. Jadilah tenun satu persatu. Teman-teman bukan asal jadi, ditenun satu persatu, diperhatikan satu persatu. Terus kenapa ada seseorang yang mengatakan, kenapa ya hidung saya tidak mancung? Kenapa ya mata saya tidak sipit? Kenapa ya saya kurang tinggi? Teman-teman, Tuhan yang membentuk dan menenun kita di dalam kandungan. Ini adalah ciptaan yang paling berharga. Ini adalah ciptaan yang unik. Tidak ada yang disesali di dalam diri ini. Kalau menyesali, Tuhan bisa marah loh. Ini ciptaan yang paling berharga. Bang Martin ini adalah ciptaan yang unik berharga. Amin. Ditenun sebelum lahir di dalam kandungan sudah ditenun. Rambutnya seperti apa, matanya seperti apa, bibirnya seperti apa. Serius, ditenun satu persatu sehingga kita terbentuk. Jadi teman-teman, tidak ada lagi di antara kita yang menyesali dirinya. Amin. Tidak ada lagi di antara teman-teman yang berkata, kenapa aku tidak seperti dia? Kenapa aku tidak tinggi seperti Pak Asmi? Misalnya, contohnya kan ada kan itu. Dulu saya seperti itu pernah. Kenapa ya saya pendek? Karena saya sering merasa minder. Teman-teman waktu saya di kampus, saya berasa kecil. Minder saya. Hanya gara-gara itu. Teman-teman, ketika saya memperhatikan firman Tuhan ini, oh, saya ini ditenun di dalam kandungan mulai dari Allah, Tuhan yang menciptakan seperti itu. Amin. Amin. Selanjutnya apa teman-teman? Tuhan menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Efesus 2 ayat 10. Buat apa dibentuk? Buat apa ditenun? Buat apa dilahirkan? Untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan pekerjaan baik. Bukan melakukan pekerjaan yang jahat. Bukan diam, bukan tidak melakukan sesuatu, tetapi melakukan pekerjaan baik. Teman-teman, ketika kita sudah menyadari itu, ketika kita sudah mengetahui itu, kenapa saya sudah diciptakan, bagaimana saya diciptakan, bagaimana gambar diri saya sebenarnya, teman-teman, maka citra diri yang negatif itu akan kita hancurkan satu persatu. Amin. Amin. Hancurkan citra diri yang negatif dalam diri. Ngapain dipelihara? Ngapain disimpan? Ngapain dikatakan? Jangan katakan itu. Jangan katakan. Dan jangan yakini itu. Citra diri yang negatif yang mengatakan saya tidak bisa. Enggak usah katakan. Tapi lawan dia. Katakan sama dia, itu citra diri negatif. Apa citra diri yang positif? Saya bisa. Dibalik saja. Jadi teman-teman, saya berharap dengan firman Tuhan ini menolong teman-teman pemuda, menolong teman-teman remaja di sini melihat diri itu adalah positif. Gambar dirinya itu positif, tidak ada yang negatif. Sehingga perkembangan teman-teman di dalam pendidikan lebih bagus, bergaulnya lebih bagus karena merasa diri positif. Saya berada di tengah-tengah teman-teman ini, teman-teman saya mahasiswa ini, karena saya juga ciptaan Tuhan yang berharga. Saya juga memiliki otak, saya juga memiliki tangan, saya juga memiliki kesempurnaan. Teman-teman, dengan memiliki citra diri yang positif, kita juga kualitasnya lebih bagus. Apakah citra diri negatif tidak muncul? Muncul, di dalam diri saya juga muncul. Tetapi lawan citra diri negatif, hancurkan. Kita hancurkan sama-sama citra diri negatif dengan mengatakan diri saya ditentukan
oleh firman Tuhan. Apa kata Tuhan terhadap itu, bukan kata mereka. Amin. Amin. Teman-teman, kiranya firman Tuhan ini bisa menolong saya dan saudara-saudara untuk membangun citra diri yang positif, sehingga perkembangan kita, studi kita lebih lagi maju ke depan. Amin. Amin. Mari kita akan berdiri dan kita deklarasikan iman positif. Ya teman-teman, ini deklarasi iman. Ya teman-teman, deklarasi iman bahwa kita sudah memiliki citra diri yang positif. Ya, kita membaca bersama-sama deklarasi iman. 1, 2, 3. Aku sangat berharga, bukan karena apa yang aku buat, dan juga bukan karena penilaian orang terhadapku, tetapi karena Kristus telah memberikan hidupnya untuk aku. Dan sebab itu, Dia telah membuat hidupku tak ternilai harganya. Aku sangat dikasihi oleh Bapa. Hidupku sangat menyenangkan Dia. Aku telah diampuni dan diterima sepenuhnya oleh Bapa. Hidupku utuh di dalam Kristus. Amin. Amin. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, buat firman-Mu yang sangat berharga bagi kami pada saat ini ya Tuhan. Tuhan telah menjelaskan melalui firman-Mu bagaimana citra diri yang negatif. Tuhan, tolong kami ketika seringkali muncul di dalam diri kami citra diri yang negatif. Ketika iblis membawa pikiran kami ke hal-hal yang negatif. Tuhan, tolong kami pada malam hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu, karena kami ini berharga di mata Tuhan. Kami ini ciptaan yang paling berharga, yang mulia. Bahkan di dalam kandungan pun ya Tuhan, Engkau menenun kami, Engkau membentuk kami ya Tuhan, sehingga kami lahir seperti saat ini apa adanya. Tuhan, ajarkan kami menerima diri kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kuasa si iblis yang ingin membawa kami kepada citra diri yang hancur, pada malam hari ini kami hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak mau lagi ya Tuhan hidup di dalam citra diri yang negatif, hidup dalam citra diri yang rusak, tetapi kami hidup di dalam citra diri sesuai dengan firman. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang kami dengar pada malam hari ini. Tuhan, tolong kami, Tuhan lingkupi kami, bentengin kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu dan hidup kami. Tuhan, tolong Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berbicara. Kiranya kuasa Roh Kudus yang terus berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.